Masih tentang metode KB, keluarga berencana atau kontrasepsi. Dan kali ini saya akan menjelaskan 3 metode KB jangka panjang yang bisa digunakan untuk mereka-mereka yang ingin memberi jarak kehamilan yang cukup lama, misalnya lebih dari 3 tahun atau 5 tahun, atau karena suatu dan lain hal masih belum boleh hamil, misalnya dengan penyakit medis ibunya dengan autoimun dan sebagainya, perlu operasi terlebih dahulu, perlu perbaikan kondisi secara umum terlebih dahulu, dan dianjurkan oleh dokter yang menangani untuk KB jangka panjang. Maka ada beberapa opsi. Yang pertama, tentu yang paling tidak berkaitan dengan sistemik ya, hormon tidak berkaitan dengan darah, tentu adalah IUD atau spiral yang tembaga ya, yang copper T. IUD ini teman-teman bisa digunakan hingga 10 tahun. Jadi sekali pemasangan bisa digunakan hingga 10 tahun dengan syarat rutin kontrol minimal 1 kali setahun untuk memastikan saja IUD-nya masih di posisi yang tepat, tidak keluar dari rahim atau tidak translokasi ya, berpindah. Dan tentu IUD ini tetap saja ada resiko-resikonya, tapi resiko pemasangan IUD ini sangat kecil ya. Salah satunya tadi yang saya sampaikan, translokasi atau berpindah posisi. Mungkin nanti suatu hari saya akan membuat video tentang resiko-resiko pemasangan IUD yang sering kali ditakutkan atau dikhawatirkan oleh pasien, dan menurut saya kurang tepat juga kalau ketakutan itu dijadikan alasan untuk tidak menggunakan IUD. Nah, IUD ini keuntungannya dia masih menjaga kesuburan seorang perempuan, dia tetap ovulasi tetap datang setiap bulan, dan tidak mengganggu hormon ya, karena sifatnya mencegah kehamilan dengan mekanis ya, dengan adanya alat di situ, bukan masuk ke dalam darah. Itu yang pertama. Yang kedua, suntik KB 3 bulan. Suntik KB 3 bulan ini isinya satu hormon, yaitu hormon progesteron yang dilakukan injeksi di bokong ya, setiap 3 bulan sekali. Efeknya jangka panjang karena apa? Karena mengganggu ovulasi atau kesuburan. Bahkan pada beberapa pasien tidak haid selama menggunakan suntik KB 3 bulan, dan ini bisa mengganggu atau mempersulit kalau ada rencana punya anak dalam waktu dekat. Jadi yang harus dipertimbangkan adalah setelah lepas suntik 3 bulan, biasanya butuh waktu 6 bulan hingga 1 tahun untuk kembali hamil lagi. Hanya enaknya dia protektif terhadap kanker rahim, bukan leher rahim ya, kanker rahim. Yang ketiga adalah penggunaan implan yang dimana dipasang di lengan bawah ya, di lengan bawah sini. Nah, kemudian bisa memberikan efek kontrasepsi hingga 5 tahun ke depan, dan efek kontrasepsi implan ini cukup efektif ya, hingga 90% lebih untuk mencegah kehamilan. Kelebihannya tentu dia hanya sekali pasang, kemudian tidak perlu suntik bulanan atau kontrol bulanan, mungkin memastikan hanya implannya tetap ada paling tidak 1 tahun sekali ya. Dan sangat jarang efek samping yang aneh-aneh terjadi. Biasanya hanya berpindah posisi, dan itu pun hanya di sekitar pemasangan situ saja. Jadi tidak terlalu berbahaya. Nah, 3 alat kontrasepsi ini bisa menjadi opsi bagi Anda-Anda yang ingin memberi jarak kehamilan yang cukup lama dengan masalah terhadap kepatuhan minum obat misalnya ya. Kalau Anda tidak masalah untuk patuh minum obat, yang rutin minum obat, maka monggo bisa suntik KB 1 bulan, pil KB atau yang lain. Tapi dengan Anda-Anda yang kurang patuh terhadap ketepatan minum obat, maka sebaiknya gunakan yang jangka panjang. Atau bagi mereka-mereka yang memang butuh waktu cukup lama untuk rencana hamil lagi, atau untuk program hamil. Misalnya tadi saya bilang dengan penyakit tertentu, penyakit ginjal yang perlu dikendalikan, tiroid yang perlu dikendalikan, autoimun yang perlu dikendalikan, atau hal-hal sakit lain, atau penyakit jantung yang masih perlu operasi terlebih dahulu, maka tentu harus dipertimbangkan menggunakan KB yang jangka panjang supaya stabil dulu, kemudian baru rencana hamil. Karena kalau tidak, hamil dengan penyakit medis tertentu akan sangat berisiko besar terjadinya komplikasi yang lebih berat, dan itu bisa mengancam nyawa ibu dan bayi. Jadi
Itu tadi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Berbagi ilmu, berbagi manfaat.